Karena di sini Adnan yang berbicara, dia mengatakan my, saya ya. Kalau di sini kita akan menuliskan his karena kita yang melaporkan, dia. Kita menyebut dia. Hello everyone, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning and how are you? I hope all of you are fine today. Oke, hari ini kita akan belajar tentang materi bahasa Inggris kelas 8 dengan tema When English Rings a Bell, dan kita akan belajar pada chapter 2 We Can Do It and We Will Do It. Nah, hari ini kita akan belajar tentang dua hal. We will learn to state that we can do something and to state that we will do something. Nah, materi ini sudah kita pelajari di video sebelumnya, silahkan dicek saja. Dan hari ini kita akan mempertegas untuk tema atau judul yang ini, to state that we will do something. Nah, hari ini kita akan membahas di halaman 27 chapter 2 ini sampai halaman 30, yaitu dengan tugasnya. Baik, langsung saja. Yang pertama kita buka tujuan pembelajaran. Setelah menonton video ini dengan tuntas, maka siswa akan mampu melakukan percakapan bahasa Inggris dengan menggunakan kata will, baik bertanya maupun menyatakan. Yang kedua, siswa mampu menyelesaikan tugas bahasa Inggrisnya di kelas 8 chapter 2 pada halaman 30 dengan baik dan benar. Baik, yang pertama di halaman 27 itu kita akan belajar bermain peran ya pada percakapan yang menggunakan ingin dan tidak ingin, akan dan tidak akan. Yang akan kita lakukan yang pertama adalah kita akan mendengarkan terlebih dahulu percakapan yang dibacakan oleh guru kita. Second, kemudian kita akan mengulangi percakapan setelah guru kita, kalimat demi kalimat. Lalu kemudian dalam sebuah grup kita akan bermain peran untuk menjadi pembicara pada percakapan tersebut. Kita akan berbicara dengan lantang, jelas dan benar. Nah, ini dia percakapannya yang pertama. Jadi Pak Guru akan membacakan. Nah, siswa-siswa sekalian silakan untuk mengulanginya. Udin, will you help me to bring this book? Udin, apakah kamu mau membantu saya membawa buku ini? Udin menjawab, sure, tentu. Oke, jadi pada kalimat di atas ini ya, jadi will you help me to bring this book, ini adalah penggunaan will untuk bertanya. Jadi penggunaan will untuk bertanya, apakah kamu mau membantu saya untuk membawa buku ini? Ya, jadi will itu bisa berarti apakah, akankah ya. Nah, akankah kamu membantuku, atau apakah kamu mau membantuku? Maukah kamu membantuku untuk membawa buku ini? Jawaban untuk itu ketika kita ditanya keinginan mau apa tidak, akan ya, sure, bisa dengan singkat mengatakan sure atau tentu. Oke. Yang kedua, Dayu, you pass by Udin's house, don't you? Dayu, kamu akan melewati rumahnya Udin, ya kan? Will you give this note to him, please? Nah, maukah kamu memberikan catatan ini kepadanya? Ya, please. Ini kan mau sebuah ungkapan memohon ya, please. Ya. Oke. Kemudian jawabannya si Dayu, of course I will. Jadi respon atas pertanyaan itu selain tadi ini adalah sure, bisa juga kita mengatakan of course I will ya. Jadi ketika kita ditanya seseorang maukah, nah bisa dua, bisa sure, bisa of course I will. Oke. Misalkan Pak Guru bertanya, will you watch this video until the end? Maukah kamu menonton video ini sampai selesai? Nah, kalian bisa menjawab sure, tentu, atau of course I will, tentu saja saya akan, atau saya ingin. Ya. Selanjutnya kita masuk pada percakapan selanjutnya yang ketiga,
ya, Dini masih berada pada halaman 28. Siti, I have to see the principal now. Will you buy me iced tea please? Siti, saya akan bertemu dengan kepala sekolah sekarang. Maukah kamu membelikan saya es teh? Ya. Nah, Siti menjawab lagi. Jadi ini masih penggunaan ini ya, masih penggunaan will yang bertanya. Jadi menggunakan will untuk bertanya. Nah, ini responnya ya, sure, with or without sugar. Tentu, Pak, tidak pakai atau tidak pakai gula. Coba saya kembali. Nah, kemudian yang keempat, Benny, will you close the window please? Benny, maukah kamu menutup pintunya? Ya. Nah, certainly sir. Tentu, Pak. Nah, ini juga respon ya. Jadi sudah ada berapa respon? 4 ya. Tentu saja, Pak. Ya, artinya ini certainly sir, tentu saja, Pak. Yang kelima, Edo, will you do this for me please? I'll make the table. Edo, mau kamu melakukan ini? Ya, saya akan menyiapkan mejanya. Yes mom, I will. Nah, bisa juga yes. Ya, menjawab yes mom, I will. Jadi kita menyebut nama orang yang menyuruh kita. Yes. Nah, misalkan yang menyuruh kamu Edo, yes Edo I will. Karena di sini yang menyuruh adalah ibunya, maka Edo mengatakan yes mom I will. Nah, sudah 5 respon ya. Oke, selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan mempresentasikan secara lisan dengan yang lain, dengan dimana ada 4 orang yang berkata atau menyatakan keinginan dan ketidakinginan, akan dan tidak akan. Yang akan kita lakukan pertama adalah kita akan mendengarkan guru kita dengan membacakan pernyataan-pernyataan. Second, kita akan mengulangi pernyataan setelah guru kita. Third, kita akan menggunakan petunjuk untuk menulis apa yang pembicara akan dan tidak akan lakukan. Kemudian then in the group will present. Dalam grup kita akan mempresentasikan, not read, tidak membaca, list to each other orally. Jadi list-list yang ditulis saling menulis ya secara lisan. We will say the sentence loudly, clearly and correctly. Kita akan menyebutkan kalimatnya secara lantang, jelas dan benar. Oke, baik, di halaman 29 ya ada 8 pernyataan yang dilakukan oleh orang. Ada 8 orang. Yang pertama Adnan ya. Adnan, my mom is out of town today. My dad is also very busy, but he will come to my school to collect my report. Nah, apa yang akan kita lakukan di 8 ini ya? Kita akan mengerjakan tugas nantinya ya. Kita akan mengerjakan tugas nantinya. Oke, Pak Guru akan membacakan dulu. Adnan, my mom is out of town today. My dad is also very busy, but he will come to my school to collect my report. Ibu saya lagi keluar kota hari ini. Ayah saya juga sangat sibuk, tapi dia akan datang ke sekolah saya untuk mengumpulkan rapor. Kemudian Latan yang kedua, my aunt is often angry with my cousin. Bibi saya itu jarang marah kepada sepupu saya Lucy. She makes a mess, but she will not do the cleaning. She will not even clean her own room. Gunawan, my uncle paints his own house. When he has time, he will paint our house too. Yang keempat dia, my brother loves sport. He thinks that exercise is the best way to be healthy. For his health, he will walk 2 kilometers to his office every day. Puspita, if you need any help with your laundry, please let me know. I will come to your house to help you. Yang keenam Dewi, I will get up early and go to swim at 6, but we should go home before 10, okay? Mrs. White, with good examples from their parents, I'm sure the students will go to school on foot or on bicycle. Mrs. Ulandari, the little boy is very spoiled. He will not stop crying before his mother buys him the toys he wants.
Jadi kedelapan orang ini menyatakan akan, ya, ada yang menyatakan akan dan ada yang menyatakan tidak akan. Intinya mereka kedelapan orang ini menggunakan will, ya, menggunakan will pada pernyataannya. Nah, sebelum kita mengerjakan tugas pada halaman 30, kita akan menjelaskan terlebih dahulu, Mr. Allen akan menjelaskan terlebih dahulu tentang subjek, objek, dan posesif ini, ya. Nah, dalam bahasa Inggris saya itu ketika dia subjek I, ya, jadi saya itu ketika subjek maka dia adalah I, tapi ketika jadi objek dia adalah me, dan ketika jadi kepemilikan atau possessive adjective dia adalah my, ya. You jadi objek you, your, they, them, their. Nah, ini ya, we, us, our. She dia perempuan, kepemilikan perempuan her, her. Objek perempuan, kepemilikan perempuan her. He dia laki-laki, objeknya him, kalau kepemilikannya his. Itu benda, it dan its. Contoh kalimatnya begini. Saya memanggil dia. Nah, saya di sini sebagai saya di sini adalah sebagai subjek, ya. Nah, maka dia ditulis I, ya. I, bukan me, bukan my. Oke. Saya memanggil dia, I call her. Nah, dia yang dimaksud di sini. Nah, maksud kalimatnya ini adalah dia perempuan, ya, her. Kenapa bukan she, ya? Karena dia di sini dia adalah sebagai objek. Nah, ini adalah sebagai subjek. Subjek. Jadi objek. Jadi perempuan kalau ketika dia objek maka bukan she yang digunakan tapi her. Ya, kita menggunakan her. Oke, selanjutnya misalkan dia Siti memanggil dia Udin. She, oke, she calls, ya. Nah, di sini dia Siti, dia perempuan, maka karena dia adalah sebagai subjek, maka kita menggunakan she, bukan lagi her, karena her itu adalah untuk objek. She calls him, dia Udin. Nah, dia Udin kan laki-laki, dia tidak menggunakan he karena dia Udin di sini sebagai objek, maka dia mengatakan him, bukan he. Oke, selanjutnya Dayu lupa membawa bukunya. Dayu forget to bring her book. Nah, di sini menggunakan kata her, ya, karena dia adalah kepemilikan perempuan. Dayu adalah seorang perempuan. Nah, di sini perempuan, ya, her, kepemilikan perempuan. Nah, bukunya Dayu berarti her book. Seandainya di sini adalah bukunya Udin, maka kita menulis di sini adalah his book, bukan her book. Tapi di kalimat ini Dayu adalah seorang perempuan, berarti kita menuliskan her book. Oke, ini yang akan kita kerja. Nah, di halaman 30 itu ada 8 ya isian. Nah, ada yang beberapa sudah terisi. Nah, yang akan dikerjakan untuk kalian adalah nomor 2 sampai nomor 8. Nah, Mr. Ren akan menunjukkan bagaimana cara kerjanya. Nah, untuk mengerjakan ini, kita akan melihat pernyataan yang tadi, yang 8 ini, ya. Jadi yang 8 ini yang akan kita lihat. Oke, di sini pernyataannya adalah according to Adnan, menurut Adnan, his dad will go to his school to collect his report. Nah, ini jawaban yang sudah ada. Jadi jawaban yang sudah ada ini kita akan cari tahu bagaimana kemudian jawaban ini bisa muncul. Nah, jawaban ini muncul dari pernyataan Adnan, ya. Pernyataan Adnan, jadi di sini Adnan yang berbicara. Adnan mengatakan, my mom is out of town today. Ibu saya keluar kota hari ini. Kemudian Adnan menyatakan lagi, my dad is also very busy. Ayah saya juga sangat sibuk. But tapi he. Nah, he di sini, ya, seperti yang kita pelajari tadi, dia laki-laki, menunjukkan ke my dad atau ayahnya si Adnan. He will come to my school to collect my report. Nah, jadi pernyataan ini his, jadi di sini bukan lagi my dad, ya. Jadi karena di sini bukan lagi Adnan yang berbicara, tapi kita yang akan menuliskan pernyataannya si Adnan, maka kita mengatakan ayahnya Adnan. Nah, berarti karena di sini sudah ada nama Adnan, ya. Jadi kita tinggal mengatakan ayahnya. Berarti karena Adnan adalah laki-laki, kita menggunakan his dad. His dad, ayahnya. Kepemilikan tadi, ya, yang kita pelajari. Nah, baru dilanjutkan will come to. Nah, di sini jangan lagi menggunakan my, ya.
tapi di sini menggunakan kata to his. Nah, tadi kepemilikan laki-laki, sekolahnya Adnan, to his school to collect his report. Jadi kata my lagi diganti menjadi his. Karena di sini Adnan yang berbicara, dia mengatakan my, saya ya. Kalau di sini kita akan menuliskan his karena kita yang melaporkan, dia. Kita menyebut dia, Adnan. Oke. Selanjutnya yang nomor 2, according to Latan, berarti nomor 2 ini kita akan melihat pernyataan di sisi Latan. My aunt is often angry with my cousin. Jadi bibi saya itu jarang marah pada sepupu saya Lucy. Si Magna, si ini adalah dia perempuan, menunjukkan kepada si Lucy. She makes a mess. Dia membuat kekacauan atau berantakan. But she, jadi si lagi diulang lagi si. Jadi si itu menunjukkan Lucy. She will not do the cleaning. Dia tidak akan melakukan pembersihan atau dia tidak membersihkan. Berarti di sini menurut Latan, Lucy itu tidak akan atau tidak membersihkan, tidak akan melakukan pembersihan secara kalimat lengkapnya. Tapi kalau kita pergampang kalimatnya, Lucy tidak akan membersihkan. Nah di sini B berarti masih ada lagi yang akan di sini yang terjadi. Ya, itu yang kalian cari di mana ya, di mana sini Pak Guru jawab saja ya, bantu ya. Nah di sini yang B itu adalah yang ini ya. She will not even clean her own room. Jadi di sini tidak usah lagi ditulis terus ya, tinggal ditulis she. Ya, she itu merujuk pada si Lucy. Nah di sini she will not even clear her own room. Jadi ini yang di bagian B. Selanjutnya silahkan ditulis kerja 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Oke, saya kira itu untuk video pembelajaran kita. I think that's all of our English lesson today. See you in the next video. But don't forget like and subscribe this video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.